Hadratal kurama, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, para kiai, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus doyo tokoh-tokoh masyarakat Dusun Sumberjo, Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Semoga para tokoh senantiasa diberi kesehatan lahir batin, umur yang barokah, dan semoga kita semua mendapatkan barokah dari riyadhah dan ilmu-ilmu beliau. Dan yang saya hormati, alhamdulillah kakak saya juga ikut hadir, Al-Mukarram Gus Haji Muhammad Dalhar, ada juga Gus Hamid. Dan yang saya hormati, segenap pejabat pemerintah yang hadir, Ibu Camat Sumberbaru, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Kepala Desa Yosorati, panjenenganipun Bapak Abdul Hamidi. Semoga Pak Lurah senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat membawa desa ini menjadi desa yang adem ayem, tentram, dan makmur. Amin Allahumma amin. Dan yang saya hormati Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Bapak Haji Doni Kurniawan, Bu Esti Nalurani, Bu Sinta Nastiti, dan mantu-mantu beliau lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon seluruhnya. Saya bingung di sini pakai bahasa Indonesia apa Jawa? Jawa paham? Madura, Madura, Teretan TV. Alhamdulillah, banyak Madura di sini. Madura ada di mana-mana. Sayangnya saya belum begitu luas bahasa Madura, terbiasa bahasa Inggris. Enggi, Aiwa. Tapi bahasa Jawa paham ya. Dan yang saya hormati seluruh para masyarakat Sumberjo, para masyarakat Yosorati, para masyarakat Sumberbaru, para masyarakat Jember, wabil khusus seluruhnya para muhibbin, para pecinta Majelis Taklim Sabilu Taubah. Semoga seluruh jamaah yang hadir, teman-teman yang ikut khidmah, ikut nyengkuyung, ikut mensupport kegiatan pada malam hari ini ditakdir oleh Allah mendapatkan umur yang barokah, rizki yang banyak dan barokah, keluarga yang barokah, keturunan yang minas sholihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam hari ini kita semua dapat berkumpul, saged bertemu langsung. Ini kayaknya saya itu pertama kali di Jember nggih. Belum pernah, saya dan tim Hadroh belum pernah. Alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah bisa bertemu, berkumpul dalam rangka kegiatan maulid. Dan alhamdulillah pertemuan ini dengan keadaan sehat wal afiyah. Biqaulina alhamdulillahirabbil. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan kita semua yang malam hari ini kita peringati maulidnya, baginda Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkah upaya kita menanamkan rasa cinta, rasa mahabbah kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besok kita semua ditakdiri oleh Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Ini pertama kali saya hadir di Jember. Saya ngaji bersama Sabilu Taubah di Jember, sambutannya luar biasa. Mulai di jalan-jalan tadi orang nyambut itu banyak. Mulai mak-mak, mulai yang berhijab sampai pakai daster tok. Mulai garangan-garangan,
mulai teman-teman Banser, Ansor, sampai iki sing gondrong iki, sampai sembarang kalir polisi, TNI, semuanya luar biasa. Ya Allah, semoga kerukunan ini, pertemuan ini, perkumpulan ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan yang istimewanya Masya Allah, Alhamdulillah, orang-orang yang hadir mulai dari jalan-jalan itu nggak ada yang orangnya cemberut, susah atau gimana, nggak ada. Minimal mesti teriak Gus Ikdam, minimal lagi pegang HP. Kayaknya video, tapi saya yakin belum dipencet. Iki mesti akeh sing urung dipijet. Dadi mek ngene gupuh tok enek sing metu keluar rumah sik nggih anduk tok ngene. Guse keluar, Gus. Tapi yang saya lihat bukan masalah jenengan video atau enggak video. Pak Haji Bambang malam hari ini hajatnya adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua dalam peringatan Maulid oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehadirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua diperintahkan oleh Allah di dalam surat Yunus, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, atas anugerahnya Allah dan rahmatnya Allah, yakni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabidzalika falyafrahu. Bahagialah. Jadi kelahiran Kanjeng Nabi niku senengo bungao. Lah alhamdulillah kula niku wau ket mulai masuk gang sini itu semua orang tak lihat bahagia. Wis kuwi mbuh bahagiane krana Maulid apa wong Jemberi ra kulino roh wong ganteng ya gak roh aku. Lah. Dadi sampai ket mulai emak-emak sampai apa lha iki sing video bangga gak entek-entek iki. Weh, memorimu apa gak bek. Lah nggih. Lah kesemuanya bahagia. Bahagialah, bahagia saja ini bisa berpotensi menyelamatkan kita semua dari siksa kubur. Dan bahkan ketika bahagia kita itu sampai terus, akhirnya tumbuh tertanam, kita itu menirukan akhlaknya Rasulullah. Bahkan kita itu sampai benar-benar cinta, memiliki sidqul mahabbah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua akan menjadi salah satu sebab yuhsarul mar'u ma'aman ahab. Insya Allah seseorang itu besok akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Insya Allah kalau panjenengan ditakdir bersama Rasulullah, seluruh jamaah yang hadir ini saya yakin ahli surga. Amin Allahumma amin. Sebelum kita bareng-bareng ngaji, sebelum kita sholawatan, jadi biar lengkap. Jadi nanti berkahnya ngaji dapat, berkahnya pembacaan Maulid Simtuduror dapat, berkahnya istighfar. Semoga kita benar-benar nanti mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Kemudian nanti mahal qiyam. Semoga benar-benar kita memiliki rasa cinta terhadap Rasulullah. Lah. Semuanya biar lengkap, sholawatane oleh, ngajine oleh, istighfare oleh. Lah ben lengkap, monggo. Bareng-bareng kita awali kegiatan ini dengan membaca zikir. Biasanya kalau saya di rutinan di rumah saya di markas ST itu setiap mau ngaji malam Selasa itu membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Lah zikir ini singkat, enggak begitu rumit, enggak begitu panjang. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini infonya A1 dari pusatnya manusia ini. Dari pusatnya manusia, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'atam marrah kana lahu amanan minal fakri. Barang siapa membaca zikir la ilaha illallah al malikul haqqul mubin setiap hari 100 kali. Jadi kayak
orang Jember, orang Sumberjo, orang Yosorati. Satu hari ini mau istiqomah membaca la ilaha illallah al-malikul hakul mubin 100 kali. Orang tersebut akan mendapatkan anugerah, akan mendapatkan hadiah dari Allah berupa rahmatnya Allah yang luar biasa. Yang pertama di dunia ini dia akan mendapatkan apa fadilahnya? Kana lahu amanan minal fakri. Orang tersebut akan diberi keamanan dari kefakiran. Jadi kayak panjenengan semua mungkin beberapa waktu sudah tahu di YouTube saya di apa. Lah ini mumpung ketemu langsung makanya tak sampaikan. Siapa tahu besok panjenengan mau mengamalkan. Mungkin daripada kayak ibu-ibu kalau malam ngaji akbar, siang hibah akbar. Lah nanti bisa dirubah. Zikir, baca. Gus 100 kali terlalu lama. Tidak, nggak ada setengah jam kalau jenengan itu istiqomah. Mungkin kalau istiqomahnya ba'da duhur, dilakukan ba'da duhur. Istiqomahnya ba'da asar, dilakukan ba'da asar. Silakan baca itu. Kana lahu amanan minal fakri. Insya Allah rezeki ini jenengan lancar semua. Insya Allah saldonya unlimited. Nanti nggak kalah sama Pak Haji Bambang insya Allah. Uangnya wis nyumber terus. Setiap masuk ke kantong saku ini insya Allah nemu rokok lah, nemu uang lah, nemu apalah. Kalau sekarang nggak nemu apa-apa. Paling adanya pasir di kantong. Lah, kana lahu amanan minal fakri. Dan ketika sudah masuk ke alam kubur, sudah mati, wa yu'manu min wahsyatil qabri, orang tersebut akan selamat dari siksa kubur, dijauhkan dari siksa kubur. Semoga seluruh jamaah yang hadir selamat dari siksa kubur. Dan ketika sudah dihadapkan antara surga dan neraka, orang tersebut insya Allah akan menjadi ahli surga karena pintu-pintu surga terbuka lebar bagi orang tersebut. Dan niki salah satu fadilah kalau panjenengan semua itu membaca zikir la ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Nanti pada hitungan ke-99 baca itu. Hitungan ke-100 la ilaha illallah al-malikul hakul mubin ditutup Muhammadur Rasulullah shadiqul wadil. Amin, dilengkapi itu. Insya Allah rezekinya lancar. Insya Allah selamat dari siksa kubur. Insya Allah menjadi ahli surga. Lah ini mumpung alhamdulillah, masya Allah. Jadi ketika peringatan maulid itu yang punya hajat atau yang bertepatan itu juga rezeki buat beliau. Yang bisa hadir kayak panjenengan ini nggih rezeki. Jadi yang hadir itu juga nikmat luar biasa. Yang punya hajat, yang bertempatan tempat itu tadi, itu juga nikmat yang luar biasa. Yang ikut mensupport, ikut andil, ikut repot, itu juga nikmat yang luar biasa. Di dalam kitab Nikmatul Kubro, karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, disebutkan beberapa pendapat-pendapatnya para sahabat-sahabat, seperti halnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan man anfaqo dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menginfakkan 1 dirham untuk pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peringatan maulid ada pembacaan maulid, dia itu mau mengeluarkan biaya. Wis nggak usah jauh-jauh seperti halnya malam hari ini kayak Pak Haji Bambang sekeluarga. Alhamdulillah. Wis ini alhamdulillah. Kita pengajian, wah ini masuk bulan maulid kita maulidan saja. Wong junjungan kita, panutan kita itu ya Kanjeng Nabi. Wong biasanya kalau ulang tahun anak kita saja padahal itu ya enggak sunah, ya enggak piye. Wis ae dhewe iki kadang ya syukuran dan sebagainya. Kadang kaya cah-cah arek nom-nom iki malah ulang tahune ceweke ngono wis sampai utang apa, montore digadekne sembarang kalir. Bahkan kadang terlanjur diulang tahun nih bertahun-tahun ternyata jodohnya sama orang lain. Nah, gitu. Nah,
Tapi kalau peringatan Maulid, kita ngulang tahun nih Kanjeng Nabi, hari kelahiran beliau kita peringati, kita junjung tinggi, kita agungkan. Ketika kita mau bersedekah 1 dirham saja untuk pembacaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata sahabat Abu Bakar, kana rafiqi fil jannah, maka orang tersebut akan ditakdir oleh Allah menjadi temanku di surga. Insya Allah sesuk jenengan wis jejer kamare karo sahabat Abu Bakar. Lah kita itu siapa? Tapi karena kita itu mendapatkan keberkahan, masuk bulan Maulid mau mengagungkan hari kelahiran Rasulullah, mengagungkan, ikut bahagia, mengeluarkan sebagian harta panjenengan. Lah ini akan menjadi potensi panjenengan besok itu di surga akan menjadi temannya sahabat Abu Bakar. Semoga keluarganya Pak Haji Bambang ditakdir ahli surga semua. Tetangga-tetangganya ahli surga. Seluruh jamaah yang hadir menjadi ahli surga. Amin Allahumma amin. Dan didawuhkan oleh sahabat Ali, beliau juga berkata, qala Ali radhiyallahu anhu, man addama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahruju minad dunya illa bil iman. Orang kok mau mengagungkan peringatan Maulid, mau mengagungkan, yang bisanya masak dia masak. Jadi kul bifadlillahi wa birahmatihi, katakanlah dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, yakni tentang Nabi Muhammad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabidzalika falyafrahu. Bahagianya orang itu kan implementasi atau prakteknya itu beda-beda. Mungkin yang punya uang dengan uangnya, mungkin yang punya tenaga kayak panjenengan dengan tenaganya. Wah, ada maulid di sana. Sampai akhirnya semangat, ada yang ngapling sampai mulai pagi, ngapling mulai sore. Tadi ada yang ngapling enggak di sini? Enggak ada. Banyak. Mulai jam berapa, Pak Haji? Jam 12. 12 siang. Kemarin. Nanti kalau saya sudah pulang coba ngapling di aspal sini. Malah dikira orang enggak jelas. Ya. Ketika panjenengan itu semangat cara mengimplementasikan atau mempraktekkan bukti untuk mencintai Rasulullah ini dengan cara panjenengan. Mungkin yang punya sonnya dengan sonnya. Mungkin yang punya tenaganya dengan tenaganya. Wah, ada kegiatan apa? Ini maulid. Yang punya rezeki dengan rezekinya. Cara mengagungkannya macam-macam. Lah kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, man addama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahruju minad dunya illa bil iman. Orang tersebut tidak akan meninggalkan dunia ini kecuali dengan membawa iman. Artinya apa? Insya Allah dia akan berakhir dengan husnul khotimah, mati nenggawa iman. Dan ini adalah sesuatu yang diperjuangkan seluruh manusia di dunia ini, terutama umatnya Kanjeng Nabi. Apa ada orang memiliki niat cita-cita matinya su'ul khotimah? Enggak ada. Semua orang seburuk apapun orang tersebut pasti ingin meninggal dengan husnul khotimah atau happy ending. Bahasa Madurane happy ending, berakhir dengan bahagia. Gus, tapi saya ini tidak ditakdir seperti Haji Bambang. Saya belum punya rezeki untuk mengadakan kegiatan. Saya tidak ditakdir seperti istri beliau yang bisa belikan snack-snack, makanan, atau bahkan putra-putra beliau yang masak, tetangga-tetangga beliau yang masak. Saya ini cuma hadir. Jadi punya acara yang enggak, bikin masakan juga enggak, urun biaya enggak. Tapi saya cuma hadir saja. Ini apa? Apa saya dapat berkahnya maulid? Imam Junaidi al-Baghdadi, beliau mengatakan, man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aduma qadrahu, barang siapa hadir mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kegiatan maulid, dia hadir saja. Kayak jenengan semua ini loh, hadir, duduk, ikut duduk, dapat
air alhamdulillah, enggak dapat alhamdulillah, penting wis duduk. Ada sholawatan ikut gitu aja. Hadir saja. Kemudian wa'aduma qadrahu. Panjenengan itu juga mengagungkan Rasulullah. Mungkin dengan semangat membaca sholawat. Mungkin dengan mempermudah teman-teman yang hadir. Oh, ada orang bingung cari toilet, ada orang diarahkan dengan baik, ada orang kebingungan apa nyari mobilnya. Wis bentuk mengagungkan panjenengan itu punya cara sendiri atau sholawatan semangat. Nanti kalau baca sholawat itu, wis masya Allah, khusyuk semangat. Semangatnya panjenengan ngalang-alai mendapatkan apapun, wis semangat luar biasa. Wa antum qadru. Maka apa yang akan panjenengan peroleh? Kata Imam Junaidi al-Baghdadi, faqad faza bil iman. Maka orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan dengan penuh keimanan. Makanya rata-rata orang-orang itu kalau hadir, rata-rata kalau orang-orang itu hadir acara maulid, entah itu di surau-surau kecil, musola-musola kecil, itu rata-rata kan bahagia. Pulang itu masih bahagia, seneng. Habis mahal kiam seneng. Nah itu bisa jadi karena indikasi niatnya memang benar hadir maulid. Nomor 2 indikasi karena dapat makanan. Biasanya kan untuk sego toh. Nah, biasanya untuk sego. Nah itu. Tapi kalau niatnya benar itu memang mengagungkan Rasulullah. Pasti bahagia. Dan mencari kebahagiaan yang benar-benar hakiki. Ini sulitnya minta ampun. Jadi masuk bulan maulid ini tolong. Kalau ingin bahagia, faqad faza bil iman, mendapatkan kebahagiaan penuh keimanan, hadir. Ada maulid, mungkin maulid di tetangga jenengan, maulid di surau-surau kecil, musola, masjid, madrasah, hadir saja. Wes hadir saja. Belum bisa ikut andil, hadir saja. Insya Allah itu semua akan menyebabkan hidup panjenengan bahagia. Hati panjenengan tentram semua. Amin Allahumma amin. Semoga apa yang menjadi hajat kula kalian panjenengan sedoyo diijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan istimewanya lagi, kalau orang itu mau mengagungkan hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi ada peringatan Maulid dia mengagungkan. Kalau info dari Rasulullah, dawuhipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man adduma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa mau mengagungkan hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut kelak akan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istimewa, bahkan saking istimewanya dulu ada pamannya Rasulullah. Orang itu orang kafir, apalagi kayak panjenengan yang muslim nyel, yang sholatnya juga insya Allah istiqomah, yang imannya juga insya Allah luar biasa. Orang kafir saja dulu namanya Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Ketemu di mana? Kok kenal? Oh, ketemu di YouTube. Oh iya iso iki. Abu Lahab itu kafir sampai matinya kafir, bahkan sampai istri-istrinya itu dinas di Al-Qur'an. Tabbat yada abi lahabiu batab ma aghna anhu malu wa ma kasab ila akhirih, sampai istri-istrinya niki nggih dilaknat kalian Allah Subhanahu wa taala. Karena ya kuwi Abu Lahab itu hari-harinya cuma urun maidu. Tahu urun maidu? Ngerti? Jadi gak melok repot, gak melok apa penggayane maidu. Wong Jember enek sing tukang maidu. Wonge teko. Melok ngajian. Dadi ora urunan, ora melok repot. Ora melok rekoso, ora melok kesel, tapi maidu. Tukang maidu ibu-ibu enten. Wonge teko. Biasane kudunge pink, lambine putih. Lah. Kang maidu, wonge teko. Ah, kene lanang biasane klambine ireng. Berarti aku dewi. Lah.
Wonge mek maido wae. Abu Lahab sak umur urip mek maido wae. Kanjeng maido hasud. Makanya kayak panjenengan itu kalau diirikan orang, bahkan diirikan saudara panjenengan atau apapun atau siapalah, paman atau apa, wis gak usah khawatir. Kanjeng Nabi itu hari-harinya digoda terus. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal. Wis wong loro kuwi padha wae iki. Sahibu maido. Nah, jadi tukang maido, tukang hasud. Tapi ya seperti itu, setiap orang yang memiliki nikmat itu pasti diiringi atau di belakangnya atau siapapun sekitarnya itu mesti ono wong sing hasud, wong sing iri dengki. Wa kullu dzinikmatin mahsudun. Setiap orang yang memiliki nikmat pasti diikuti orang yang iri. Ada loh orang iri. Lah, karena Rasulullah itu istimewa, mendapatkan anugerah yang istimewa dari Allah, menjadi pilihannya Allah, kekasihnya Allah yang istimewa, khotamul anbiya. Weh, dakwah Kanjeng Nabi diganggu terus karo Abu Lahab. Abu Lahab ganggu terus. Jadi Abu Lahab, Kanjeng Nabi ngaji kayak gini, wah ngopo kayak Muhammad ki omong apa? Ngerti apa Muhammad iki? Kalau deloken wong-wong dihapusi kabeh kalau. Lah kalau istrinya Abu Lahab ya kongsi. Kerjasama sama Abu Lahab. Jadi istrinya itu hari-hari itu cari duri, cari apa. Rasulullah mau ke masjid dibesangi, ngerti dibesangi enggak? Dijebak. Dikei ranjau, duri-duri dibesangi. Wih istrine mulakno sampai tabat yada Abi Lahabi wa tab ma aghna anhu malu wa ma kasab. Saya selana rong datal Lahabi wam ra'atu. Hammalatal hatub. Bojone niki ya dinas ning Al-Qur'an. Wis dilaknat niku. Abu Lahab niku dilaknat niku oleh Gusti Allah. Tapi setelah meninggalnya beliau, suatu ketika mari ninggal niku ngimpeni ponakane. Abu Lahab wis kaya wong mari diantemi kaya munggah ning JBRX ya lho. Mari diring ngono kae lho. Bidu-bidu nyapa keadaane kok kaya ngene iki enak apa? Pak Lek, Pak D, sampean iki nyapa? Ya apa iki kaya ngene kaya wong mikir utang. Kok kaya wong yasa rati mikir angsuran sampean iki. Lah. Kok kaya wong Sumberjo mikir angsuran iki. Sesuk ngangsur tapi ra enek apa-apa. Kaya cah nom-nom kalah ngeslot. Abu Lahab kok koplo ngono. Kaya bocah nom-nom kalah ngeslot. Tukang ngeslot bocahe teko. Biasane linggue ning sanding son. Lah. Klambine apa kira-kira? Sing ireng muni putih, putih muni ireng. Padahal rata kabeh ngeslot. Lah, tukang ngeslot muga-muga ndang entuk hidayah. Lah Abu Lahab susah. Kaya wong mari ditinggal gendakane, kaya wong mari kalah ngeslot. Denger. Enek apa Pak Di? Enek masalah apa? Sampeyan iso kaya ngene iki, wajahe benjut kabeh. Kaya wong Yasarati mari dikowoplaki bojone. Lah. Akhirnya barang ditakoni, aku bendina diajar karo malaikat. Jan bendina kae tempilingi blang. Jawa ta si lekas bangkitne tempiling malaikatne deng. Digodo malaikat, digodo digepuki malaikat. Lah nyapa Pak Dik kok iso kaya ngono? Karena aku mbiyen ora iman karo nabimu kae. Aku ora percaya karo nabimu, karo Muhammad aku ora percaya. Oh, ngono. Lah iki kok sampean pas longgar nganu iki. Aku ini nek dina Senin entuk keringanan. Jadi tanggal abange Abu Lahab ora dina Minggu. Iki mang dina apa iki mang? Iki mang Senin. Selasa, berarti diantemi iki mang cae. Libure diingi. Ya. Aku iki nek dina Senin iki longgar. Lah kok iso longgar nyawa Pak De? Barang ditakoni cerita. Krana mbiyen pas Aminah ngetokne anak kuwi sing jenenge Muhammad, aku iki seneng. Aku didodok karo budakku sing jenenge Suwaibah. Budake Abu Lahab jenenge Suwaibah. Terus muni piye pas dina Senin kuwi? Abu Lahab. Kalau ponakanmu lahir, ganteng. Ora kaya raimu. Wah, ora. Kuwi tak tambahi dhewe kuwi, Mang. Heeh. Ponakanmu lahir. Sapa jenenge? Muhammad bin Abdullah. Wah, bocah bagus.
ketok esuk enek sing nurun jenenge Idam gantenge. Wah, umpamane. Iki tak tambahi dhewe. Gini rodok menarik, gini ora ngantuk ya toh. Wah, ganteng bocahe. Wis luar biasa. Ora usah kaya mak-mak ya Sorati dadak nggih skincare. Gini ketok glowing, nek ra ngono fotone 360. Ngeprank lanang-lanang. Kadung diparani ning omahe tibakno rupane ra karu-karuan. Ning HP ketok mulus. Barang diparani ning omahe tibakno Amsong. Dah. Amsong. Lah wis tibakno ponakmu bagus. Kuwi budake ndodok omahe. Wis siap. Oke. Aku tak mangkat rono. Mangkat tak bulap. Endi anake Aminah? Po tibakno wajahe mencorong bagus kliwat. Abu Lahab saking mareme, saking bungae langsung. Nah, saking bungae, saking mareme langsung. Wis ning pasar bengok-bengok. Ning kene enek pasar apa kene? Oh, umpamane pasar Rawa Tengah. Wis langsung ning Rawa Tengah, bengok-bengok. Woi, aku ndek ponakan ganteng. Jenenge Muhammad bin Abdullah. Wis bocah bagus. Rupane ora kaya cacah, ora kaya garangan-garangan kuwi. Ganteng wis. Sapa kene? Sing tuku, sing seropo kene tak bayari kabeh. Bayari ora bunga. Lah kuwi krana aku tahu seneng, aku tahu ngetokne sedekah atas kelahirannya Nabi Muhammad nabimu kuwi mang. Mek tahu seneng tahu bunga kuwi lho. Kula nyuwun tulung sing ning kanan Pak, kiri panggung aja jagongan dhewe. Suarane teko panggung, rame, Bu. Nah. Nah, jangan rame, suaranya nyampe sini. Nah. Jadi akhirnya langsung Abu Lahab mau sedekah, mari sedekah. Lah kuwi setiap hari Senin dia itu mendapatkan keringanan siksaku kubur karena pernah bahagia atas kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah bayangno cara wong Rawa Tengah, wong di Sumberjo, wong Yosorati Kimang Istiqomah dalam peringatan Maulid semua kompak. Sehingga Pak Haji Bambang sing direjeki Kimang ngetokne sedekah, sing jenengan iki mang semangat nyengkuyung pengajian dan sebagainya. Sing biasane urun maido, leren nek maido. Wis ayo mulutan. Ngrawune Gus ganteng kok Blitar. Umpamane. Wis kabeh semangat ngene. Insyaallah semua yang hadir ini akan selamat dari siksa kubur. Insyaallah tangi-tangi sok kiamat. Wis tangi-tangi kiamat penak kuwi. Lho disiksa kubur ra penak tenan lho. Diantemi apa neh engko sing garangan-garangan iki sing biasane dolanan wong wedok. Wah, lato-latomu iso diperkul. Beleng ngono. Iki sing biasane tukang maido kuwi insyaallah lambene kok tuwapuki karo malaikat, mencor dibalik neh, tuwapuki neh. Lah ngono kuwi. Wis, mila masyaallah iki nikmat sing luar biasa, rezeki sing luar biasa bagi kita semua. Bisa hadir, bisa bareng-bareng berkumpul memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Gus, napa pun cukup senang ngetokne sedekah, mari kuwi tabuhan, hadroan, banjarinan, habsian, apa sudah cukup memperingati Maulid dengan seperti itu saja. Momentum Maulid atau masuk dalam rangkaian bulan Maulid ini tidak hanya seperti itu seharusnya. Tapi ini adalah momentum untuk menunjukkan rasa cinta kita, rasa mahabbah kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Nasoihul Ibad, karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, itu disebutkan untuk menunjukkan rasa cinta, rasa mahabbah terhadap Rasulullah itu seperti apa. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah itu mengatakan, sidqul mahabbah fi salasati khisolin, kejujuran cinta atau bukti rasa cinta yang sesungguhnya itu ada 3 hal.
Jadi kalau masuk bulan Maulid seperti ini adalah momentum menumbuhkan rasa cinta terhadap Rasulullah. Tresno sing bener-bener tresno. Enggak omong tok. Ora kaya jenengan. Nek ngomong tresno Dik, aku iki karo sampean tresno tenan. Cinta sehidup semati Dik, kono mati kowe urip. Nah, Dik, aku iki kan kaya jenengan kan seperti itu, nggih to? Wis nek ngrayu cewek ngono wis aku cinta tenan, wis tenanan, tenan cinta. Wis ombak gede tak sebrangi, banjir bandang tak langeni, wis sembarang kalir. Gunung Bromo tak lakoni sembarang, Gunung Kelut tak sigar. Halah. Nah ini omong tok. Lah kalau yang tertulis dawuhnya Rasulullah di dalam kitab Nasoilul Ibad karyanipun Imam Nawawi Al-Bantani, sidqul mahabbah itu ada 3 hal. Ini yang harus kita pelajari dan gimana kita bisa melakukan 3 hal ini tadi. 3 hal itu yang pertama apa? Ayyah taro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Kalau kamu benar-benar mengaku cinta, kamu harus memprioritaskan kesungguhan cinta itu dengan memilih mengutamakan perkataan kekasihmu atau orang yang kamu cintai daripada perkataan orang lain. Artinya kalau implementasi atau prakteknya cinta terhadap Rasulullah, kita harus memprioritaskan apa yang didahulukan Rasulullah daripada perkataan orang lain atau perkataan nafsu kita sendiri. Lah kalau kamu mengaku cinta terhadap Rasulullah, prakteknya gimana? Ketika melakukan suatu hal, berpikirlah ini yang diperintahkan Rasulullah atau tidak. Contoh semisal ibu-ibu yang ada di pagar ini, ketika mungkin keluar rumah membuka aurat, pakaiannya terlalu terbuka, ini diperintahkan Rasulullah atau tidak? Mungkin ketika bapak-bapak tiba-tiba temperamen. Wah tiba-tiba temperamen. Jadi temperamennya tidak hanya di atas kasur. Semisal mau kasar KDRT karo bojone. Dipikir ini perintahnya Rasulullah atau nafsu saya. Lah kalau kamu memang mengaku cinta terhadap Rasulullah, tahanlah. Apa itu yang diajarkan Rasulullah? Apa itu yang didahulukan oleh Rasulullah? Makanya Rasulullah mengatakan taraktu fikum amrain, aku tinggalkan untuk kalian 2 hal. Man intamasaktum bihima lan tadilu abada. Jika kalian berpegang teguh pada keduanya, maka kalian tidak akan pernah terjerumus, tersesat selamanya. Lah 2 hal itu apa kata Rasulullah? Yang pertama adalah kitab Allah wa sunnata rasulih. Yang nomor 2 adalah sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika melakukan suatu hal itu jangan harus berpikir, wah iki sing disenengi Rasulullah. Mulai hal terkecil, mungkin, wah Rasulullah mengatakan seperti apa sih? Apa yang didahulukan Rasulullah? Gimana sih? Kalau saya cinta Rasulullah, wah Rasulullah itu minum 3 kali. Setelah itu mengucap Alhamdulillah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kurang panas. Wis adem kopine. Lah itu mulai dari hal yang sederhana. Cara minum pakai caranya Rasulullah. Kehidupan kita, berumah tangga kita. Oh Rasulullah itu dengan istrinya seperti ini. Oh istri-istri Rasulullah itu dalam riwayat seperti dengan Rasulullah seperti ini. Lah ini. Itu, wah kita itu bertetangga harus seperti apa. Oh kita itu hidup harus seperti apa. Oh Rasulullah itu menurunkan atau mencontohkan akhlak yang luar biasa. Nah itu penting. Lah Gus, tapi saya sama sekali tidak tahu. Saya ini orang abangan cara istilah wong Blitar. Abangan saya itu, nggak tahu saya. Apa yang didahulukan Rasulullah saya itu nggak tahu, apa itu nggak tahu. Nah, yang ditekankan oleh Rasulullah saya itu ya nggak paham, nggak mudeng, saya itu abangan. Saya itu ikut ngaji itu cuma di ST itu. Makanya kalau kamu semua ingin paham apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang diarahkan oleh Rasulullah,
Apa yang dianjurkan untuk panjenengan semua. Kalau memang benar-benar cinta terhadap Rasulullah. Yaitu makanya cari orang-orang yang mewarisi akhlaknya Rasulullah. Yakni ulama. Makanya dikatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Akhlaknya, ilmunya. Makanya kalau orang-orang itu sampai jauh dari ulama bahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza madha alal mu'min arba'una subahan. Ketika orang mukmin jenengan mengaku beriman tapi jauh dari ulama, bahkan sampai 40 hari. Wah, bahaya. Orang kok hidupnya tidak ngaji, tidak mendengarkan apa yang didhawuhkan oleh kiai, oleh ulama sampai 40 hari. Yang pertama adalah kosa kolbu, hatinya keras. Dinasihati tidak bisa, diingatkan tidak bisa. Dan yang paling bahaya adalah wajasaru al kabair. Orang itu gampang, mudah melakukan dosa-dosa besar. Lah maka dari itu kalau ingin hatinya lunak, ingin dirinya tenang, ingin dijauhkan dari kemaksiatan, nggak usah Pak, nggak usah, malah mengganggu. Jangan duduk tenang saja. Nanti kalau bagi aqua nanti aja ya, duduk pun nggak usah dibagi jamaah, nggak ngelak ya, pengen ngaji ya, nggak butuh minum. Nah, makanya itu, yaitu dekati ulama, istiqomalah ngaji. Istiqomah ngaji, istiqomah bertemu dengan ulama, insya Allah hidup panjenengan akan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam suatu majelis kebaikan, ada ulama salaf mengatakan, kok dibacakan sholawat tibil kulub 3 kali, kemudian ditiupkan di air putih, insya Allah air itu akan melunturkan penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Insya Allah seluruh yang hadir sehat panjang umur. Wis enak wong ngaji ki penak. Golek ngilmu ya iso, golek hikmah ya iso, golek berkah ya iso. Nggih matur suwun, kopine panas wis gak mulih-mulih engko. Terus nek jenengan buka ning kitab Duratun Nasihin, karyanipun Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khobawi. Beliau mengatakan, faman ahabba ayyunala ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang besok itu ingin melihat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kan kalau sudah cinta kemudian mesti pengen ketemu. Bener ora? Jenengan cinta sama orang-orang pengen ketemu. Wis nyuwun sewu, mohon maaf. Mungkin bisa jadi jenengan itu pernah melihat saya di HP, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, umpamane ya itu dah. Wis jangan lihat itu. Terus ini ada yang berbondong-bondong dari jauh. Kaya apa ta asline Gus Ikdam? Mungkin ada yang lihat di sosmed itu, wah, ning sosmed kaya umur 50 tahun. Ketok tuwek. Tibakno barang ketemu asli, wah jek enom, kinyis-kinyis. Wah. Jek ses tibakno, jos jis. Nah, ternyata wis ngene, akhirnya sampai kayak ibu-ibu berdiri gak keringingen. Kayak sampai dlongop ning sor tandon. Wis terus ngadeg, didelok gak kesel, gak keju. Ngapling dari siang tadi, wah sampai gak capek blas. Lu coba besok kalau saya gak di sini, coba ngaplingo kayak pagi. Yo ngapal bokonge. Lah loro. Lah kalau panjenengan itu cinta terhadap sesuatu, pasti orang yang cinta itu akan berpotensi pengen ketemu. Nggih mboten? Lah orang yang sudah menanamkan rasa cinta, rasa mahabbah terhadap Rasulullah, pasti dia juga ingin ketemu Rasulullah. Faman ahabba ayyunala ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan, orang kalau ingin ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal yuhibhu hubban syadida. Orang itu harus memiliki rasa cinta yang sungguh-sungguh. Cintanya itu enggak abal-abal, cintanya itu sungguh-sungguh. Nah, cinta yang sungguh-sungguh terhadap Rasulullah ini seperti apa yang dijelaskan di kitab Durratun Nasihin ini tadi. Wa alamatul hub, tanda-tandanya cinta yang sungguh-sungguh terhadap Rasulullah, at-ta'atu fi sunnatihi. Orang tersebut taat akan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh nggak usah jauh-jauh, Pak Haji ini kan punya masjid. Namanya apa Pak Haji? Masjid Amanah. Nah ini sudah dibangunkan, sudah megah, sudah diwakafkan, sudah tata. Oh sunnahnya Rasulullah itu ya jamaah. Oh jamaah itu 27 derajat. Wakilah juga ada yang mengatakan 25 derajat. Jamaah. Oh saya itu harus menghidupkan masjid ini perintahnya Allah. Oh ini sunnahnya Rasulullah, sholatnya tidak fardu saja. Jangan sampai kayak garangan-garangan itu, sholatnya setahun sekali, Idul Fitri tok. Kadang ada sing kemajuan karo Idul Adha. Kadang rodok kemajuan Jumatan tok ngono ritek dicampuri karo gosok sandal. Karena karo kiai diterang nih, bawalah yang baik, tinggallah yang buruk. Akhirnya daima tuh diijol nih karfil. Nah, wonge teko. Nah, biasanya sing karo dangak-dangak kopiahe miring lho. Lah. Jadi sunnah-sunnah Kanjeng Nabi dihidupkan. Ibu-ibu menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Mulai dari hal apapun itulah. Mulai doa-doa, mulai dari perilaku dan sebagainya, akhlak. Akhlaknya Rasulullah itu kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Kanjeng Nabi itu kalau jalan itu orang-orang menyebutnya itu Quran berjalan. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu luar biasa. Nah kalau jenengan benar-benar cinta terhadap Rasulullah dan besok pengen bertemu dengan Rasulullah, wa alamatul hub at-ta'atu fi sunnatihi. Jenengan harus hidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Terus yang nomor 2, tanda-tandanya cinta terhadap Rasulullah yang dikatakan hubban syadida, cinta yang sungguh-sungguh itu gimana? Wa iktsarus sholah alaih, memperbanyak membaca sholawat. Jadi hari-hari seperti ini itu banyak-banyak baca sholawat. Orang baca sholawat 1 itu akan dibalas oleh Allah 10 sholawat. 10 sholawat dari Allah itu berupa rahmat, kasih sayang Allah. Akhirnya hidupnya terpantau pusat, mendapatkan dekengan pusat. Lah itu mumpung maulid seperti ini baca sholawat sebanyak-banyaknya. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kalau kata guru-guru saya, ijazah dari guru-guru saya, orang itu kalau membaca sholawat Jibril 1000 kali 1 hari, dia itu insya Allah akan dilancarkan rizkinya, ditentramkan hatinya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu baca 1000. Gus 1000 itu banyak, belum dijalani. Kamu hanya terfokus angka 1000. Sebenarnya dikit, cepet banget, setengah jam beres, gak ada paling. Nah, itu kalau dijami. Masih lama kalau ngopi, masih lama kalau rokokan, masih lama kalau hibah. Masih lama kalau itu bicara-bicara yang enggak penting sama tetangganya itu. Kenapa kok baca sholawat itu menjadi bukti kesungguhan cinta terhadap Rasulullah? Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Seseorang itu ketika mencintai sesuatu pasti sering menyebut-nyebut namanya. Jenengan itu kalau seneng sama orang, wes jamaah ST Jember, semisal seneng gandrung sama Gus Idam, hari-hari itu loh yang dibicarakan Gus Idam, gini Pak Kak. Ibu-ibu itu kadang sama suaminya ngomong nih Gus Idam.
Jenengan kok lagi cinta dengan seseorang siapapun. Wes hari-hari nyebut-nyebut dia, bahkan kadang sampai ngelindur-ngelindur, cowok lui jenenge. Nggih to, ngelindur-ngelindur nyelui ya jenenge. Ya Allah ngene-ngene. Kemarin itu ada jamaah saya saking cintanya terhadap saya. Tapi ya garangan, peminum, mabuk. Mabuk arep ngombe ngono malah kelingan aku. Ya Allah, Gus Idam kok gambare ning gendul botol iki piye iki. Akhir karo ngombe ngono nyuwun sewu Gus, ngapunten Gus, padahal tulisane orang tua. Karena wayah ngaji gagal paham, kowe iki nek enek apa-apa, balika ning wong tuamu, njaluk nasihat wong tuamu, malah sambat ning anggur orang tua, tolol. Lah kuwi krana garangan ngono kuwi saking cintane tapi krana jek maksiat, krana jek garangan kuwi lho gambare botol jerene Gus Idam. Lah orang kalau memang cinta terhadap Rasulullah, seringlah menyebut nama Rasulullah. Pengen sukses, wes kak perjalanan atau apa daripada kita itu enggak jelas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Selain mendapatkan fadilah, itu akan menjadi bukti mahabbah, bukti cinta terhadap Rasulullah. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Orang kalau mencintai sesuatu pasti sering menyebut namanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah ya Allah. Jadi luar biasa. Ternyata yang hadir banyak banget. Besok jauh tau dari sini. Dekat nggih? Nggih hadir malih. Ngancani kula. Yang gila. Nggih, alhamdulillah. OTW. Oke, siap berarti bolo tenan berarti. Dadi balik ning konsep kesungguhan rasa cinta niku wau. Wong nek pancen ngaku tresno sing pertama ayyah taro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Orang itu lebih memilih perkataan kekasihnya daripada perkataan orang lain. Implementasinya atau prakteknya, kalau kita mengaku cinta terhadap Rasulullah, pengen besok berkumpul dengan Rasulullah, pilihlah dalam setiap langkahmu apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah daripada hawa nafsumu, daripada teman-temanmu yang menjerumuskanmu, daripada lingkunganmu yang mengajak kemaksiatan. Konsistenlah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Satu poin sidqul mahabbah sudah panjenengan dapatkan. Satu poin kejujuran cinta sudah panjenengan dapatkan. Poin yang nomor 2 apa? Kan ada 3 Gus tadi. Sidqul mahabbah itu. Yang nomor 2 adalah wayahtaro mujalasati habibihi ala mujalasati ghairihi. Orang tersebut ketika berkumpul, ketika bermajelis lebih memilih majelis orang yang dia cintai daripada majelisnya orang lain. Prakteknya kalau memang benar-benar mengaku cinta terhadap Rasulullah lebih memilih majelis yang mengagungkan atau menjelaskan tentang nasihat-nasihat Rasulullah. Majelis apa? Majelis ilmu, majelis sholawat, majelis zikir, majelis-majelisnya orang soleh. Daripada kamu itu berkumpul di majelis maksiat. Kan ada kadang perkumpulan majelisnya maksiat itu ada. Kadang di pos minum. Kadang di depan rumah ghibah akbar itu tadi. Orang lewat rasani semua, digibah semua. Hari-harinya gitu, ngopi. Wes, majelis ini majelis hasud, provokasi, provokator. Lah ketika duduk seperti itu, pindah. Cari majelis ilmu. Majelis atau perkumpulan yang membicarakan tentang kemanfaatan. Atau tentang kemajuan bangsa atau kemajuan agama ini. Nah seperti itu. Itu kalau panjenengan benar-benar mengaku cinta terhadap Rasulullah. Lah ini poin yang nomor 2. Lah Gus,
yang nomor 3 apa? Kalau orang tersebut benar-benar mengaku cinta terhadap Rasulullah. Jadi yang pertama tadi apa? Memilih perkataan Rasulullah daripada perkataan orang lain. Artinya ajaran-ajaran Rasulullah dilakukan. Yang nomor 2 tadi memilih majelis orang yang dia cintai. Artinya daripada dia bermaksiat lebih memilih berkumpul dengan kebaikan, majelis kebaikan. Yang nomor 3 apa Gus? Wayah taro ridho habibihi ala ridho wairihi. Orang tersebut memilih ketika melakukan suatu aktivitas atau kegiatan lebih memilih apa yang diridhoi oleh kekasihnya daripada ridho orang lain. Artinya ketika panjenengan melakukan aktivitas, coba diingat kira-kira Rasulullah itu ridho atau enggak. Semisal saya itu melakukan kemaksiatan atau kekerasan atau bahkan apa tindak laku kita yang tidak pas. Coba ketika kita memukul orang, kira-kira Rasulullah itu ridho atau tidak. Ketika kita itu minum minuman keras, kira-kira Rasulullah itu ridho atau tidak. Ketika kita itu kekerasan dengan keluarga kita, dengan istri kita, kira-kira Rasulullah itu ridho atau tidak. Nah, itu dipikir ketika mulut kita itu kasar sama tetangga kita, dikit-dikit bicara kotor, bicara kasar. Kira-kira Rasulullah itu ridho atau tidak. Ketika kita memakan hak orang lain, ketika kita itu hak orang lain kita makan, kita rampas. Lah itu ketika seperti itu atau kita nyolong atau apa. Lah ini Kanjeng Nabi itu ridho atau tidak. Lah ketika kamu sadar kalau itu tidak diridhoi Rasulullah. Lah ini bagus. Berarti kamu mendapatkan poin ketiga yang namanya sidqul mahabbah. Atau kejujuran cinta. Loh Gus, tapi ketika saya itu melakukan kebaikan, biasanya saya dibenci. Saya itu kalau melakukan kebaikan dibenci Gus. Saya nggak punya teman. Kadang saya itu dianggap sok suci. Sok baik, sok bersih. Saya mulai di Masjid Amanah itu istiqomah jamaah. Wah, gaya nih, sok alim, sok suci. Loh, ketika kamu melakukan ketakwaan atau kebaikan, kemudian tujuanmu itu benar-benar menggapai ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah. Tapi kok orang-orang sekitarmu itu benci kepada kamu, nggak masalah. Nggak masalah, hidup itu bukan mencari penilaian kanan kiri kita. Tapi gimana kita itu diridhoi oleh Allah. Gak usah nuruti cocote tonggo. Lah nggih, wis ora usah dipaido bar kuwi dianggap sok suci akhirnya mutung, gak sholat. Wah, biyen gak tahu ngaji nek Gus Idam malah ngaji, akhirnya mutung nek gak ngaji. Gak usah. Gus Idam ini kalau mau mutung wis mutung ket biyen. Krana ngurusi garangan, hari-harinya dihujat, dicaci. Nggih napa mboten? Oh ini Idam sing tahu dihujat apa iki krana banyak didatangi artis. Oh ini ustadz apa? Siapa yang bilang saya ustadz? Gus ini kan anak kiai, bebas anak kiai, belum kiai. Kalau kiai enggak boleh salah. Kalau Gus ini anak kiai ya biasa gitu. Terus kadang seorang Gus harus dituntut sempurna. Loh Gus itu enggak maksum kayak Rasul loh, kayak Nabi loh. Nabi itu kan terjaga dari melakukan dosa, gitu. Lah kita itu masih Gus manusia biasa dewi iki ngono. Wah ini Gus apa, ini Ustadz apa? Karena kita ngaji kadang tatanannya itu macam-macam. Kadang soundnya itu ya kayak gini, ada sound horror, kadang gini malah iki panggungnya luar biasa, gak enek pelapone. Langsung jalur langit iki. Jalur langit ora ketara tapi jelas kroso. Lah iki jalur langit iki. Enek dara liwat iso nelek. Ning kopiah, iki jalur langit iki ndonga mandi tenan iki ora enek pelapone panggunge. Top. Ya, dihujat kayak apa? Lah, akhirnya saya sowan Kiai Sepuh. Ini gimana Yai? Pripun niki dalem niku kados ngeten. Nggih kados memang berat loh. Ngopeni garangan itu ngurusi garangan itu sulit loh. Kita ngaji di debat. Yang debat itu bukan orang punya ilmu, wong ngawur. Kita ngaji, dulu saya ngaji jamaah masih 7, masih 400. Berangkat ngaji itu mendem.
Tapi mendem lele. Saya istighfar kono mutah-mutah. Biasa dulu. Terus kemudian kita dikasih hadiah. Wah ternyata itu rezekinya dia. Habis dapat togel. Wah jadi kiai ini diteri barang haram. Biasa. Wes akhirnya dihujat. Ya Allah kok koyok ngene iki. Padahal saya itu ya nggak pengen. Di syuting ini awalnya saya nggak mau. Viral ngono yo bukan tujuan saya. Tujuan saya ngaji itu agar diri saya sendiri lebih baik. Dan syukur-syukur saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Bukan untuk viral, bukan untuk populer. Lah dilalah kersane ngalah karo Gusti Allah dikehendaki populer. Akhirnya wong Jember kenal, Banyuwangi kenal, Kutai Kartanegara kenal, Jepang kenal, Taiwan kenal. Kabeh kenal. Sampai wapres moro ning desaku akhirnya. Lah wis kenal. Lah wong akhirnya gak kuat, dihujat. Dihujat, dibuli, dina, meneng ae. Pertama ya karena cek cilik, cek enom gitu. Akhirnya dihujat, meneng ae. Karena saya memiliki tujuan prinsip, penting aku ki ngejak awakku, diri saya sendiri untuk takwa Allah. Dan gimana saya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Minimal lah, nek aku pancen ora ditampa ngajiku, uwangi nyawang aku seneng. Lali karo masalahe, lali karo utange. Afdalul a'mal ba'dal faraid idkhalus surur. Lebih utama-utamanya amal setelah ibadah fardu itu adalah memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang lain. Wis minimal wong seneng. Dan dilalah dihujat. Wis sing jerene ustad duniawi. Gus penjual agama. Meneng ae di wadalah ide iki ora trimo jual agama, grosir. Grosir lho sekarang karena viral seperti ini. Banyak tau sekarang yang niru kayak gini gitu mboten. Niru wong saiki ning karnavalan iki lho enek wong macak aku barang ngono. Karnaval macak Gus Idam dikek mic ngene iki lho. Ngejas ngene iki ya numpake arko tapi. Wah. Lah akhirnya kan menginspirasi orang banyak. Nah akhirnya ya kuwi. Wes ini kadang Gus Idam naik mobil apa. Wah ustadznya mobilnya apik padahal kuwi nek jamaah. Kayak ini tadi saya dibawakan mobil jamaah saya karena saya kemarin itu jadwalnya penuh. Jadi malam Jumat saya rutinan di pondok. Malam Sabtu saya di Kankap Blitar ada hari jadi. Setelah itu jam kedua di Nganjuk. Turun panggung dari Nganjuk itu 1:30 malam. 1:30 baru turun, jamaah baru bubar. 1:30 malam. Setelah dari Nganjuk malam minggu ke Semarang, acara CB Indonesia di Semarang. Jam 12 alhamdulillah selesai. Bisa istirahat habis subuh karena nggak bisa tidur. Akhirnya jam 7 terbang ke Samarinda, ke Kalimantan. Malamnya malam Senin ngaji di Kutai Kartanegara. Disambut suku Dayak, disambut Kesultanan ngaji di Stadion Haji Imbut Kutai Kartanegara. Kemudian malam Senin, jadi Senin jam 3 itu saya berangkat dari Kutai, jamaah yang paling jauh berangkat rutinan ke ST saya pada waktu itu. Dari Kutai berangkat rutinan malam Selasa, rutinan di rumah. Sekarang malam apa ini? Malam Rebo, sekarang sudah di Jember. Ya toh? Sudah di Jember, besok masih di Jember, besoknya lagi saya rutinan di rumah, besoknya lagi di Gresik, besoknya lagi di Bromo. Paginya nanti di Kejaksaan Tinggi, malamnya rutinan, hari-hari kayak gitu. Akhirnya kayak karena badannya capek, ada jamaah itu peka, Gus. Ini pakai ini, biar nggak capek, pakai mobil besar. Akhirnya tak tuker, mobil saya ditukar. Lah orang yang nggak tahu, wah Gus Idam mobilnya banyak, ini Ustadz duniawi. Disuruh sabar sama Ustadz yang naik Alphard. Wah, orang nggak tahu, dikira jual agama jadi ini. Padahal grosil. Padahal kalau pengajian seperti ini loh, ini berapa ribu UMKM yang hidup. Akhirnya yang punya rejingnya laku. Yang punya panggungnya laku. Yang punya sound system padahal bukan soundnya Gus Idam toh. Soundnya dapat rezeki. Yang jualan dapat rezeki. Bahkan kadang parkirnya itu loh tetangga-tetangga. Akhirnya dapat infakan gratis. Utawa saikhlase akhirnya dapat rezeki.
Bahkan di tetangga saya itu gak malam Selasa, malam Jumat itu. Sekarang tetangga saya itu termasuk Pak Sabar MC ini. Ini sekarang punya kayak minimarket pojokan pondok itu Pak Sabar MC ini loh. Yang soundglernya itu loh, yang MC tadi loh. Nah, itu istrinya juragan pentol. Bakso pentol, Pak Sabar nge-MC. Siang MC manten, malam nge-MC pengajian, di rumahnya ada penginapan, sama juragan kamar mandi. Tulisannya sak ikhlase. Lah kok nek jamaah duwite 100. Pak susuk 99 niki pripun? Pun BAB saja 99 kali. Jadi gak dibalekne karo Pak Sabar nek duwite 100. Ya wis ngisi ngoe ping 99. Niku ngono. Lho iya tetangga-tetangga saya jenengan datang ke ST. Dan itu saya nggak minta uang, saya nggak pernah minta uang ke Pak Sabar. Yang pernah saya ngasih. Itu ngaji kayak gini nggak ada tiketnya. Tapi ya itu alam kita saat ini dibenturkan. Terutama ulama-ulama aswaja. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini dibenturkan semuanya, diadu domba. Makanya Jember itu yang jamaah ST, jangan mudah diadu domba. Semua ulama ini memiliki cara dakwahnya masing-masing dan mengambil cerut yang berbeda-beda. Benar itu. Ada kalanya nanti metodenya kayak Al-Maghfurlah, Waliullah, Habib Soleh Tanggul memiliki cara dakwahnya sendiri. Ada nanti kayak wali-wali terdahulu, Sunan Kalijogo caranya sendiri, Sunan Ampel caranya sendiri. Dan semuanya mengajak kebaikan, jangan mudah diadu domba. Makanya kayak ibu-ibu atau apa yang main sosial media, jangan mudah diadu domba. Wala takfu ma laysa laka bi'ilm. Janganlah kamu itu mengikuti atau mengomentari sesuatu yang belum pernah kamu ketahui kebenarannya. Jangan. Kayak saya sama kakak saya, Gus Delar, metodenya sudah beda. Saya ngurusin garangan, kakak saya itu mendirikan pesantren di Malang. Yang mondok itu orang-orang kuliahan, ya, yang ngaji-ngaji serius. Kakak ipar saya yang di rumah ngurusi Quran. Lah itu beda, sudah beda. Saya garangan wis ning dalan hari-hari ngono. Lah ngoten niku. Makanya jangan mudah diadu domba. Jadi ada ulama-ulama kita itu kan hebat-hebat. Ada Gus Baha ahli fikih dengan metode beliau. Wes ada ulama-ulama Yai Said Akil Sirot. Luar biasa, ya alim, luar biasa, paham akan sejarah dan luar biasa. Wah, punya tokoh-tokoh yang luar biasa kita. Hari ini PR kita satu. Kalau bangsa ini benar-benar merdeka, jangan mudah diadu domba. Tidak ada suatu nikmat keberhasilan yang bisa kita nikmati tanpa adanya kerukunan. Apa artinya merdeka kalau tidak rukun? Seneng mari ijab kabul tapi gak rukun, apa kena ditumpahi bojomu. Lah, paham? Makane rukun. Wis iki mah ngomongne maulid iso teko kono. Nomor 3 bukti cinta itu tadi kan dhewe memilih ridho kekasih kita daripada ridho orang lain. Lah akhirnya kalau kita itu sudah komitmen, wah kita itu mau jamaah, kita dikatakan sok suci monggo. Kita mau dakwah, kita dikatakan ini monggo. Gak masalah. Kita mau dibully, dihujat apapun kita gak masalah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man iltamasa ridho Allahi bisa khotin nas, kafahumlahu mu'natan nas. Barang siapa yang mencari ridhonya Allah, di saat orang-orang sekitarnya itu tidak suka terhadap dirinya, tapi dia fokus takwa Allah. Ada problem apapun fafiru ilallah. Memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, mujahadah kepada Allah. Tapi orang sekitarnya enggak ada yang suka. Kafahumullahu mu'natan nas. Orang tersebut akan dicukupi oleh Allah dari bergantung kepada orang lain. Artinya apa? Entuk dekengan pusat. Dunya nih teko di bondo nih teko di rezekine teko di nikmate teko dhewe entuk dekengan pusat. Makanya hasil survei membuktikan banyaknya orang yang dulunya diremehkan, direndahkan, dicaci, dibully, dihina, kemudian dia mampu bersabar dan terus fokus bertakwa kepada Allah.
Kemudian beberapa tahun yang akan datang ternyata apa yang dia lakukan, apa yang dia dapatkan dapat menggetarkan jantung orang yang pernah menghinanya. Karena dia fokus mencari ridho Allah. Kayak orang-orang ini gondrong garangan-garangan ini. Biasanya seseorang itu yang memiliki masa lalu buruk, tapi kemudian dia itu mendapatkan hidayah dan fokus kepada Allah. Nah ini, dia yang memiliki masa lalu buruk terkadang bisa menciptakan masa depan yang terbaik. Makanya wis banyak ceritanya dulu kayak Sunan Kalijogo, preman, akhirnya malah jadi wali. Fudail bin Iyad, geng dulu, preman wis luar biasa, carok los. Gitu. Tapi kemudian dia menjadi kekasihnya Allah. Banyak wali-wali terdahulu kekasihnya Allah itu banyak. Karena fokus mencari ridhonya Allah. Makanya panjenengan semua itu yang istiqomah. Dekat dengan ulama, cintai ulama. Lah, tapi kalau orang itu hanya mencari pengakuan, mencari validasi, kalau bahasanya anak sekarang, mencari validasinya manusia, kemudian dia itu meninggalkan mencari ridhonya Allah. Hidupnya itu hanya apa? Playing victim. Apa? Bukan satunya. Hidupnya itu hanya playing victim karo sitok iki apa? Pokoknya butuh pengakuan lah. Apa? Pick me. Pokoknya butuh validasi. Terus apa jenenge ngono-ngono kuwi lah. Wa man iltamasa ridho annas bisa khotillah. Orang itu hanya fokus mencari validasinya orang. Tapi dia itu dibenci oleh Allah karena ya meninggalkan fardu-fardunya Allah. Wa kalahumullahu ilan nas. Maka oleh Allah orang itu malah dipasrahkan ke manusia itu tadi. Wis gak diurusi, gak entuk dekengan pusat. Makanya panjenengan semua kalau ingin mendapatkan dekengan pusat, fokus cari ridho Allah. Orang lain menghina, mencaci, membuli, tidak usah dihiraukan. Insya Allah kamu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan suatu saat keberhasilanmu akan menggetarkan jantung orang-orang yang pernah menghinamu. Moro-moro enek kabar uang jantungnya diring. Ring siji, ring loro, ring telu. Akhirnya dikei cakram barang. Lah, malah repot. Ya Allah, alhamdulillah. Seneng nggih? Kecepatan ngaji nih. Paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah Pak Haji Bambang. Pak Haji Bambang ini usahanya apa? Ngelebokne kabel ning laut nggih. Lah iki istimewa iki. Jadi Pak Haji Bambang itu punya usaha menanam kabel di laut. Lah ini tidak wong ae dhewe iki nanam kabel ora usah ning laut rawan kesetrum. Tapi karena entuk fadlun minallah, mendapatkan anugerah dari Allah. Akhirnya punya tim bisa memasukkan apa? Kabel di laut. Lah ngake dhewe kabel ning jeding iki lho, latu-latumu kesetrum. Lah, ya Allah gayeng tenan Jember nggih. Jember ternyata banyak ST-nya. Ini berapa meter ya jamaahnya ya? 3 kilo. Masya Allah, manusia semua itu ya. Tapi gitu, pokoknya jamaah ST jangan mudah diadu domba nggih. Wis, jangan mudah membanding-bandingkan ulama, jangan mudah membanding-bandingkan tokoh. Itu. Ngerasani ulama itu kayak makan daging yang beracun. Jangan sampai ngerasani ulama, bahaya. Wis kita itu harus hormat terhadap siapapun yang mengajak kebaikan, hormati. Siapapun itu. Keturunannya siapapun itu. Karena as-syaraf itu la bin nasab. Kemuliaan itu tidak diperolehkan karena keturunan. Tapi as-syaraf itu bil adab, bil akhlak. Nah itu. Kemuliaan itu disebabkan dengan adab, akhlak. Pokok kok jenengan kuwi adabe sae, akhlake sae, kamu akan dihormati dimanapun kamu berada. Kamu bisa memanusiakan manusia, manusia akan memanusiakan kamu. Nah, wah kaya orasi. Koplok, betul Gus, takbir Gus. Piye kene proklamasi ya. Di Blitar itu kan ada 2 Bung. Bung Karno dan sekarang ada Bung Ikdam. Wah.
Huhui. Seweneng. Ngerokok sih ya. Nggih. Ini jamaahnya dari mana saja ini? Wah, Surabaya itu teko. Naik apa kamu, Pak? Naik apa Surabaya itu? Wah, nunut. Masya Allah, seneng ya. Seneng. Wah, ngaji tenanan ya. Kata-kata. Apa kata-kata? Kata-kata pul. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat jamaah ST harus taat lalu lintas. Nah. Itu dari Kakor Lantas, Jenderal Agus, pimpinannya lalu lintas se-Indonesia, Mabes Polri. Nanti ada hadiah dari Pak Jenderal. Jadi pesan untuk seluruh jamaah Sabilul Taubah, seluruh Indonesia. Berangkat ngaji, pulang ngaji harus taat lalu lintas. Pakai helm, spionnya 2. Ya, yang hati-hati nggih. Yang hati-hati. Terus jaga ketertiban nggih. Ya itu tadi pantunnya 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat jamaah ST harus taat lalu lintas. Wah, makasih Jenderal. Darah ini merah Jenderal. Siap Jenderal. OTW. Ya Allah, alhamdulillah. Itu mau manggil jamaah apa yang perempuan dulu apa laki-laki saya? Laki-laki itu Madura ya kamu? Enggi. Rumahnya mana? Dekat sini ya? Itu yang pakai kopiah kayak kopiahnya Gus Dur ya. Yang pakai Madura. Saya pengen ngobrol sama bahasa Madura. Enggi. Kasih mic dulu, sabar dulu. Ngerokok boleh ya? Kan pas nggak baca sholawat. Kalau nggak ngerokok pusing. Kita kan garangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Muhammad Arifuddin Prahadi Kusuma As-Syafi'i. Wah, Muhammad Arifuddin Prahadi Kusuma As-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nama kamu panjang sekali. Muhammad Arifuddin Prahadi Kusuma As-Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Panggilannya siapa? Arif Gus. Arif. Okay. Enggi. Arif rumahnya mana? Kalau aslinya Madura Gus. Maduranya mana? Sumenep Lugulu Gus. Oh Lugulu. Semenep. Ya Toren, Glenon. Enggi. Ya Allah. Aslinya sana, tapi kelahiran mana? Kelahiran sana tapi ikut bapak Gus. Kan pisah sama ibu. Oh gitu, bapak di sini. Okay. Sininya mana Jembernya? Cangkring Gus, Jenggawa. Jenggawa berapa menit dari sini? 1 jaman Gus. 1 jam 40 menit, 50 menit itu ya? Iya. Jenggawa itu Jember mana? Selatan, utara? Bak selatan Gus paling. Aleng-leng gila Gus, aleng-leng. Oh do lauk lah, do lauk do. Tambah bulat aku mumet. Oh. Kata mau ke dia bagus. Pusing aku. Bahasa Indonesia aja. Oh, saya belum sinau itu bahasa Madura. Danu mana ini Danu? Enggak ikut Danu. Enggi. Danu yang bisa bahasa Madura Danu, Enggi. Mas Arif, jadi naik apa tadi? Motor Gus. Sendirian? Gonduanan Gus. Sama siapa? Kanca Gus. Kanca, paham aku. Sama Kanca. Mas Arif sudah menikah? Belum Gus, nyerakin Gus. Hah? Oh carikin. Iya, Gus. Pengennya yang gimana? Semapan Gus, sealem. Ya membada Gus.
Yang cantik semapan dan semampai. 1 meter nggak sampai. Umurnya berapa Mas Arif? 25 Gus. 25. Tapi kayaknya kamu suka yang gemoy ya? Oke Gus. Enggi. Suka yang gemoy. Kolam potekos Gus. Apa wi? Apa? Putih. Kolam potekos Gus. Wah gemuk-gemuk kayak tikus. Arif semenep. Modelmu kayak sate. Mas Arif. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi berapa bersaudara? 4 Gus. 4 bersaudara. Kamu nomor 4? Nomor 2 Gus. Oh nomor 2. Umur berapa sekarang? Saya Gus. Sekemi Gus. Selawe? Iya. 25. Segembi? Oke. Selawe, segembi. Tambah ilmu iki. Tambah ilmu iki. Harta kuasa iki. Madura. Dayak, Thailand. Tak kuasai. Kene apal 9 bahasa. Mas Arif, ini pertama kali berarti ketemu saya? 4 kali Gus. Loh, di mana saja? Di markas 2 kali. Oh pernah? Nggih. Rombongan Gus. Naik elep? Elep. Masya Allah. Alhamdulillah, tepuk tangan buat Mas Arif. Memang muhibin ya, pecinta majelis ini. Nggih Gus. Masya Allah, Alhamdulillah semoga dapat jodoh yang terbaik. Amin. Istiqomah saja Mas Arif. Habis sholat minimal 1 kali lah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wes luwes qabil tu Gus. Ajastukum kama ajazani sayyidi qabil tu ijazah. Weh. Nenek iki Arif. Rip coba proklamasi Rip, tak kasih sangu Rip. Kan ini bulan Agustus. Loh, dorong mereka. Proklamasi kami. Pancasila itu. Ada aku proklamasi. Proklamasi nggak apal. SD kok gila, kok sambo Gus. Aduh, nggak apal apa ya? Jangan Pancasila terlalu mudah itu. Anu kunut Gus. Kunut. Kunut. Allahumma tini biman datai. Ayo kunut aja. Ya, ya dikoreksi bareng-bareng. Kunut, doa kunut ya. Iya benar itu. Kunut, coba Mas Arif. Gak apa-apa. Calon istrimu biar lihat, ini calon imamku. Hafal kunut separuh. Ayo coba kunut ya. Loh, tak kasih 500.000 kalau bisa bener. Oke, bagus. Kunut. Ya. Allahumma barik lana. Gus. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini bi rahmatika sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alait fa in kelepay. Iya. Ayo hampir bener Pak Innahu. Wa innahu la billahi kelepay. Anu Gus ngeter. Layadilu. Walayit. Terus? Walaya izzuman adayit. Falakal hamdu ala qadayit. Astaghfiruka wa atubu ilait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Ada yang kurang jadi gak apa-apa. Nanti dibenerkan lagi kan calon imam. Oke, Gus. Ini calonmu, lihat loh ini calonmu. Amin. Wah, Masya Allah. Ini calon imam saya hafal doa kunut separuh. Tapi ya gak apa-apa, mah cepet itu nanti ya. No, Enggi. Ini dapat 500.000. Makasih Gus. Ini ada mohon doa yang terbaik untuk Ibu Sri Handayani. Ibu kandung Pak Haji Bambang. Ibu Sinta Hastiti Nastiti. Ibu Esti Nalurani. Bapak Haji Deni Kurniawan, Bapak Haji Bambang,
PT Prigel Pengayom Samudra. PT jenengan ini. Nah, dapat 500.000. Terus ini Mas Arif dapat sarung Gus Ikdam series. Nah ini insya Allah tahun ini saya akan buka ruko nanti di Jember ada. Jadi sarung, jaket, semua pokoknya perabot Ikdam series ini. Tapi hati-hati loh, biasanya pakai sarung ini langsung dapat jodoh loh. Nah, orang yang sulit punya anak, suaminya pakai sarung ini langsung cospleng, senggol meteng. Sarungnya dapat 2, uangnya 500.000. Oh ini ada saya, buat untuk sangu aku ya. Alhamdulillah. Gitu nggih Mas Arif. Tapi di mutolaah lagi itu, doa kunutnya. Masih ada beberapa yang salah dan kurang tadi kayaknya, ya, gitu. Di matlaah lagi, belajar lagi, biar rapi lah, biar sempurna, oke? Terima kasih apa bahasa Indonesia nih? Matur sakalangkong, sampurana, sampurana. Sampurana. Nggih, makasih Mas Arif. Mungkin ibu-ibu mana Madura ibu-ibu ini? Dari mana aja? Baju merah dari mana? Rawa Tengah. Jauh enggak? Yang paling jauh mana? Yang kudung baju biru dari mana? Jauh. Lumajang. Itu? Dari Lumajang, Gus. Masa? Nggih. Masya Allah. Berangkat dari Lumajang? Tadi jam 3. Deket toh tapi dari Lumajang. Dapat saya acara kemarin. Salam-salam perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Lailatuz Zahra. Lailatuz Zahra. Panggilannya Zahra. Nggih. Oh nggih. Lahirnya malam. Nggih, malam. Jam pinten? Kurang tahu, Gus. Kita jam 4 isuk. Bareng karo subuhan. Bu Laila, Bu Zahra, rumahnya mana? Di Lumajang, Sukodono. Oh deket sini berarti? Jauh Gus. Berapa jam? 1 jam lebih. Oh Sukodono. 1 jaman gitu. 1 jam. Bu Laila sama siapa? Sama suami Gus. Berdua tok? Nggih. Naik motor? Nggih. Nyampe sini jam berapa? Tadi 8. Jam 4. Jam 4 sore? Nggih. Oh berarti berangkat jam 3. Nggih. Oh, Bu Laila sering mengikuti pengajian ST ini? Alhamdulillah sudah 2 kali ini. Kemarin yang di Lumajang itu. Oh di Pak Haji itu? Nggih. Pak Haji? Sumandi. Sumandi, nggih. Juragan Beras? Nggih. Siap-siap, nggih. Alhamdulillah. 2 kali. Terus kenapa kok ini berangkat lagi ini? Padahal menempuh perjalanan 1 jam. Karena sama Gus pengen ngaji lagi. Weh. Oh enggak bahaya. Apa yang membuat kangen itu Bu Haji, Bu Laila? Ketika ngaji dapat motivasi, terinspirasi Gus. Karena waktu ngaji itu ngajinya dapat, zikirnya dapat, sholawatnya dapat juga. Weh. Ini kaya omonganku mang. Gini, aktivitas di rumah apa? Ngajar Gus. SD? Bukan, MA. MA, berarti proklamasi hafal? Insya Allah. Coba Bu Laila, guru MA, proklamasi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Begitu nih Gus? Ya benar, terus kurang, lanjut. Soekarno-Hatta. Jakarta 17. Jakarta 17. Agustus 1945 atas nama Soekarno-Hatta. Bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Hari ini dilanjutkan Ikdam. Ora-ora.
Nah, ini ada tambahan rezeki dari Haji Najib Rizki Mobil. Nah, Rizki Mobil Jember di sini sama Bu Camat. Nah, Bu Camat, matur suwun Bu Camat. Nah, ini ada toko Hamas PS Jati Roto Bapak Haji Mansur. Nah, ini dari beliau-beliau keluarganya Pak Haji Bambang dan teman-teman yang saya bacakan ini jenengan dapat 1 juta. Alhamdulillah. Terus jenengan kan guru kan mulia banget ini. Dan ini tadi kan naik motor toh. Coba jenengan bilang 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat ST harus taat lalu lintas gitu, coba bisa enggak? 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat? Sempat tidak sempat jamaah ST jangan lupa taat lalu lintas. Dapat dari Pak Jenderal Kakor Lantas Jenderal Agus 1 juta, berarti dapat 2 juta. Alhamdulillah. 1 juta, yang 1 juta nganu dimintakan Jibor saja. Ada amanah dari Pak Jenderal. Dari siapa ini? Dari siapa? Surat. Oh ya, makasih. Pun niku dikasih. Sarungnya 3 Bu, sarung Gus Ikdam series. Dipakai ISIS karena ada AC-nya. Jazakumullahu khairan katsiran. Amin. Afwan. Nggih. Makasih nggih Bu. Nggih, sami-sami. Nggih, doakan Pak Haji Bambang semoga umurnya barokah. Rezekinya lancar Bu. Amin. Semoga Pak Haji Bambang sehat selalu. Amin. Kemudian rezekinya lancar dan bahagia. Nggih, amin. Dunia Terus akhirat, amin. Salam, terima kasih Jenderal Agus Kakor Lantas. Terima kasih Bapak Jenderal Agus. Semoga rezekinya ditambah dan Amin. berkah. Insya Allah saya taat lalu lintas. Insya Allah saya taat lalu lintas. Oke, pun Jibor kasih 1 juta ya, Ji. Oke, itu amanah dari beliau itu. Wah, iki nek sing kei surat aku. Pun salam, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iki nek surat barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, nama saya Iza Afkarina Makia. 2 bulan lagi saya berumur 9 tahun. Saya ingin jadi hafidoh. Amin. Saya ingin jadi dokter yang juga hafal Al-Quran. Amin. Poh, akeh pengen nih. Tapi saya boleh enggak kalau saya nanti mondok di tempat Gus Ikdam? Boleh. Oke. Saya sekarang masih hafal juz 30 dan Al-Waqiah dan surat Yasin yang masih sedikit. Bagus. Boleh ya Gus? Boleh. Ini nomor saya 087 809 521 237. Itu nomor ibu saya. Siap bolo. Nggih. Nggih, Iza pun monggo benjing, mungkin ngapalkan Al-Quran sama istri saya nggak apa-apa, sama Neng. Kalau faknya Al-Quran Neng. Mana Iza itu dikasih sarung? Iza mana tadi? Kasih sarung. Ini sarung 2 dari Iza. Dari Pak Haji Bambang, Iza dapat rezeki Sunnah Rasul 300. Nah, oke, tepuk tangan buat Iza. Wis hafal Al-Waqiah, Yasin, lagi wong-wong hafale kulhu karo anas ae. Ya lumayan Iza. Coba yang belakang, lebih belakang lagi. Sukosari itu mana Pak Haji ya? Daerah mana Sukosari? Jauh. Sukosari itu jauh. Oh, jauh. Yang jauh, Jember yang jauh mana ya? Ambulu ada? Hah? Wakili? Mangli? Surabaya ini. Bondowoso mana? Bondowoso jauh tuh. Bondowoso. Laki-laki apa perempuan, Gus? Mic-nya masih di perempuan ya? Sudah di laki-laki, Bos. Oh, mic-nya sudah di laki-laki. Iya. Kalau yang belakang itu mana saja? Bondowoso ada enggak? Bondowoso ada. Mana Bondowoso? Ambulu ada enggak? Ambulu. Ambulu. Ada enggak? Ada ya?
Adanya Bondowoso ini, depan ini, Bapak. Depan kamera ini loh. Oh ada. Ayolah, ayolah. Bentar. Ya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Muhammad Zaini Gus. Rumahnya mana? Bondowoso asli Gus. Wonosari Bondowoso. Keturunan Madura apa enggak? Madura Gus. Wah, Madura nyel. Madura ada di mana-mana. Pelosok Gus. Asli pelosok. Pelosok desa Gus. Muhammad Zaini. Zaini. Oke, Gus. Lerengnya Gunung Ijen. Saya di bagian barat Gus. Dekatnya piramid. Gunung Piramid Gus. Oh piramid itu orang Mesir ya. Zaini, Mas Zaini. Oke. Berapa menit dari sini Bondowoso itu? Sekitar 3 jaman Gus. Naik apa tadi? Naik motor. Sama siapa? Sama temen Gus. Oh sama temen. Oke. Berangkat sore jam 4. Habis duhur Gus. Nyampe sini? Sampai sini 2. asar lebih sedikit ya. Oh sambil santai-santai. Oke, sambil santai. Oh ini pertama kali Mas Zaini? 2 kali Gus, Pertama sama di yang mana? di Sumber Sewu Gus. Banyuwangi sana. Oke, Lah dari tempat jenengan berapa jam itu Sumber Sewu? kalau yang Sumber Sewu itu berangkatnya kemarin jam 11 Gus. Nyampe di sana Isa. Lah itu nganu Sumber Sewu itu banjir kan hujan kan waktu itu. Oke, yang bosnya anu itu Gus. Apa? Semangka Gus. Semangka kan Oke. hujan akhirnya Oke, hujan. beletok keblentong. Mas Zaini sudah menikah? Belum Gus. Usianya berapa? 25. 25. Oh rata-rata kok 25 bahasa Jawa Maduranya apa Mang? Segembi Gus. Segembi. Kok belum menikah? Iya. Kegiatannya apa Mas Zaini? Sementara ini masih kuliah Gus dan juga ngabdi di salah satu pondok pesantren. Alhamdulillah. Kuliah jurusan apa? Untuk S1-nya itu BK dan sekarang lanjut di BAI Gus. Wah tepuk tangan. Ini luar biasa ini. Calon mantu idaman ini. Istimewa ini. Oh, kenapa kok ini jauh-jauh perjalanan 2 jam 3 jam ditempuh itu apa yang membuat tertarik apa? Ini Gus, sebelum acara di Sumber Sewu, saya itu pernah bermimpi Gus Ikdam. Gimana di dalam mimpi itu gimana Mas? Di dalam mimpi itu jenengan menyampaikan bahwasanya pas itu sebelumnya mohon maaf Gus. Siap. Di mimpi itu saya itu mengimami jenengan Ya. dalam sholat. Akan tetapi setelah sholat tersebut jenengan itu memarahi saya. Lah kenapa? Karena di salah satu bacaan yang saya baca itu keliru. Apa pas kunut kuwi? Boten Gus. Kaya iki Mang. Kaya Arif Mang paling. Boten. Oh iya. Terus. Di bagian surat Al-Fatihah. Jenengan itu menjelaskan bahwasannya di lafadz bismillah di sana itu diperjelas lafadz sinnya. Seperti itu. Setelah marah-marah? Setelah marah-marah jenengan memberikan contoh yang lebih jelas bahwasannya bacaan yang benar itu seperti ini. Setelah itu? Nah setelah itu lama-kelamaan kita itu ngobrol, setelah ngobrol jalan bareng naik mobil Gus. Wah, kemana itu kita? Kurang paham kalau itunya kemana Gus. Oh saya ingat itu, kita cari warung. Bisa jadi. Lah terus, apik gitu ceritanya. Terus? Nah setelah itu Gus, naik mobil di sana, dalam perjalanan itu gantian, yang nyetir itu gantian. Siapa? Yati? Apa Margono? Siapa? Saya. Oke, setelah jenengan nyetir, minta saya untuk gantikan jenengan menyetir mobil tersebut. Terus kita ngobrol apa lagi itu? Ngobrol sambil rokokan di sana, Gus. Wena, oke cocok. Oke. Terus setelah itu? Kebangun
saya kebangun sampai itu ada info bahwasannya Gus Idam akan hadir di Sumber Sewu. Oh. Dengan niat saya hadir ke sana tapi masih belum diberi kesempatan untuk berbincang bertemu langsung seperti itu. Oh. Setelah di Sumber Sewu itu akhirnya malah nyaman, seneng. Oke, seneng Gus. Seneng terus ini tadi jadi berangkat ini. Oke, jadi berangkat. Alhamdulillah, itu ceritanya. Wes berawal dari mimpi, akhirnya menjadi kenyataan. Weh. Mohon ridhonya juga Gus untuk ilmu yang disampaikan di dalam mimpi supaya dapat saya manfaatkan dan bermanfaat buat saya dan juga orang lain. Gus. Amin. Iya besok kalau saya longgar tak masuk mimpi lagi. Ya. Ya gitu. Mungkin jamaah-jamaah yang lain kalau memang belum sempat ketemu saya berjabat tangan atau pengen foto nggak jadi foto. Ya sementara lewat mimpi saja. Ya yang sabar. Karena orang se-Indonesia itu ya banyak sekali. Kadang salaman satu-satu itu capek. Capek foto itu capek. Oke. Dapat sarung Gus Idam series. Wah 3. Nggak main-main. Dapatnya 3. Dan ini rukonya insya Allah tahun ini Pak Haji Najib ya. Kita buka di Jember nanti. Orang Jember itu biar kita harus mencintai produk lokal Indonesia. Batik. Jadi nanti jaket batik ada, sarung batik ada, kulit gajah ada. Ini nanti gini Mas Zaini. Dari keluarga Pak Haji Bambang sama dari Bu Camat, dari teman-teman tadi, dari toko Haji Najib, Rizky Mobil, dari Pak Haji Mansur, dari teman-teman banyak tadi. Jenengan tak kasih uang 2 juta nanti buat mahar nikah. Terima kasih Gus. Ya, boleh tetap 2 juta itu, boleh ditambahi, lebih banyak lebih baik. Oke. Oke, semoga mendapatkan jodoh yang terbaik. Amin, amin. Solihah. Amin. Solihot. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah seneng ya, banyak cerita di Jember ya. Ini jarang-jarang saya ke Jember. Besok semoga rame lagi dan cuaca cerah ya. Besok kita santai lagi, ngaji lagi. Kemis pulang lagi. Tahun depan kalau ada waktu ke Jember lagi. Pokoknya diratakan, tapi orang Jember jangan minta jadwal dulu loh ya. Ini masih tak tutup karena sampai Idul Adha sudah penuh. Kalau saya loskan sampai 2030 tapi nggak sempat istirahat nanti saya. Ya, nanti tak stop dulu kalau pengen jadwal saya ya nunggu info dari pusat. Dari ST maksudnya. Oke, sudah. Izin kalau ibu-ibu yang janda punya anak kecil ada nggak yang di depan ini? Janda-janda ada nggak? Oh nggak ada, bersih dari janda. Mana janda? Itu yang baju biru itu dah, apa? Pink, mana? Janda. Nah itu ada janda 2, yang baju biru dulu itu aja, biru itu. Biru, ya itu. Itu loh. Ini depan Pak, kiri. Ini, lah itu. Loh mana jandanya nggak ngacung? Loh ini sampingnya jenengan ini, samping loh. Bu, bilang Bu. Lah, itu loh. Lah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rahayu Pramesti. Saya dari Jember, dari Kaliwates. Jauh nggak Kaliwates ini? Lumayan ya, berapa ya? 1 jaman tadi. Kebetulan tadi berangkatnya jam 2. Bu siapa? Ayu Pak. Bu Ayu. Berangkat jam 2, nyampe sini jam 3. Lebih ya tadi ya. Kebetulan saya didaulat buat nyetirin temen-temen. Tadi sebenarnya nggak tahu kalau Gus ada di sini ya. Loh mau kemana tujuannya awal? Kebetulan tadi lagi ada di Rembangan di satu area wisata di Jember. Kemudian nanti ada ini di Sumberjo ada Gusidam. Terus kebetulan ya karena saya memang bisa nyetir ya saya nyetirin teman-teman. Tapi Masya juga Allah. saya senang banget karena apa? Hari ini saya sakit ya. Lutut saya sakit. Sudah berapa ini saya pikir kalau saya berkumpul di dalam doa dari
majelis ini, insya Allah kan selalu ada Gus biasanya ya di YouTube selalu ada doa ya, insya Allah sembuh gitu. Jadi saya semoga segera sembuh, Bu. Amin, amin, Allahumma amin. Oh, lututnya sakit. Terus terang tadi ada yang lihat saya tidur, bukan karena apa, saya nyetir nanti. Iya, gitu nggak loh. apa-apa, tidur Jadi, aja nggak apa-apa. Supaya aman juga berlalu lintas. Loh itu benar. Begitu. Daripada ngobrol waktu pengajian itu lebih baik tidur. Loh iya, saya malah seneng kayak gitu. Karena kalau ngobrol nanti rame, lebih baik tidur itu sudah dapat berkahnya kok. Nanti yang lain tidur semua nggak masalah ini. Loh iya, itu saya seneng. Tujuan saya cuma 10 menit supaya nanti bisa fresh karena saya bawa 4 nyawa ya. Iya nggak apa-apa. Bu Ayu asli orang mana? Saya dari Jakarta, sudah 15 tahun di Jember. Oh iya ya, suami orang Jember. Bukan Bandung dan dia udah dengan yang lain di sana. Wah. Siapa yang tahu, siapa yang mau, kau di sana. Ya, tapi itu takdir Allah itu. Allahu la yuqadiru syai'an illa li hikmah. Pasti dibalik ketentuan Allah, takdir Allah itu pasti tersimpan hikmah yang luar biasa. Insya Allah nanti Ibu mendapatkan gantinya yang terbaik. Amin. Sudah hampir 60 tahun jadi sudah dengan anak-anak saja Gus. Umurnya hampir 60. Iya saya 57 tahun. Dan suami mantan itu berapa tahun itu? Sama kemudian saya bekas ini mantan WTS, wanita teman sekelasnya. Jadi wah, WTS. Cerita kita tak lagi sama arah. Podo, kiblate podo, seiman kok, podo Islame ya. Oh jadi teman sekelas. Iya. Nah gitu loh makanya. Jakarta, iya. Makanya ini kan momentum Maulid toh. Cinta yang tidak ada dusta, yang pasti berakhir dengan bahagia adalah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kalau kepada manusia ya wis gitu. Ujungnya kadang kita ya nggak tahu. Siapa yang tahu, siapa yang mau. Akhirnya kena garangan wati. Lah, Masya Allah. Putranya ikut jenengan, Bu Ayu? Iya, ya 2 waktu itu ditinggal, yang 1 masih kelas 2 SD, kemudian sekarang dia udah semester 3, kemudian yang 1 itu sudah semester akhir, insya Allah mohon doa bisa lulus dan bisa menggantikan posisi saya saat ini. Bu Ayu apa usahanya, kegiatannya di rumah? Saya di rumah saat ini hanya kuliner aja. Kemudian saya pensiunan dari Nestle ya, sempat bekerja 23 tahun di Nestle. Susu? Ya produk-produk food ya. Warungnya apa Bu namanya? Warung apa namanya? Dulu kan ada warung. Terus? Tapi terus mungkin orang Jember tahu ya jembatan Jompo ambruk ya. Oh alah, nggih. Jadi di jembatan Jompo ambruk, warungnya ikut ambruk. Kemudian lanjut dengan COVID ya, tambah ambruk yang tadinya saya ganti. Saya namakan warungnya Babe, pindah ke dapur jadi pindah ke rumah jadi terasnya Babe. Kemudian karena saya dari Jakarta saya mengusung kuliner Betawi di Jember. Siap. Kemudian sekarang jadi dapurnya Babe. Oh, itu sendiri sudah berapa tahun Bu jenengan? 15. Masya Allah, jadi sudah suaminya menghilang. Yep. Kemudian usahanya sama jembatannya ambruk pisan. Ya itu, tapi luar biasa itu insya Allah sebagian dari Riyadhah atau tirakat panjenengan. Insya Allah nanti keluarga panjenengan akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Bu kan 4 orang kan jenengan? 3 Pak. 3 orang? Iya. Lah ini ada rezeki dari teman-teman. Temennya 5. Nah ini ada rezeki dari orang-orang 1 juta. Nanti dibagilah untuk makan-makan di warung jenengan atau gimana lah. Sarungnya 5 satu-satu. Alhamdulillah. Sarung batik. Barakallah buat semuanya. Ya, penting kuat terus Bu, semangat. Iya, insyaallah. Terus itu kan sakit kaki tau tadi? Iya, lutut apa ya? Keju-keju. Bukan
osteoartritis itu iya? radang-radang sendi ya, penyakit orang tua. Orang tua yang nganu itu, meriang, merindukan kasih sayang. Nganu Bu, habis sholat ambil air di gelas atau di aqua, bacakan sholawat tibil qulub 3 kali, tiupkan nanti. Nah, sebagian diminum, sebagian dioleskan ke yang sakit. Semoga nanti sehat. Insya Allah Gus. Saya mohon maaf kalau ada kalimat yang salah. Enggak. Saya senang sekali bisa komunikasi langsung nih kayak mimpi. Mimpi yang jadi nyata. Pun sabar nggih Bu. Insyaallah. Jenengan orang hebat, terbaik. Semangat. Tepuk tangan buat Bu Ayu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang sebelahnya baju pink tadi, yang baju pink kanannya tadi. Kirinya kalau dari situ. Mana baju pink tadi? Janda pink. Untuk janda pirang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Bu Sutri. Bu Sutri, rumahnya? Sumberagung. Sumberagung. Dekat itu ya dari sini. Putranya berapa? Setunggal. Umur berapa? Sudah kawin. Sudah kawin. Cucunya 2. Bu Sutri, suaminya kemana? Meninggal. Berapa tahun yang lalu? 15 tahun. Akhirnya di rumah sama cucu? Iya. Kegiatannya apa di rumah? Ngomong cucu. Ngomong cucu tok? Nggih. Oh nggih. Suami terakhir sakit? Sakit. Apa? Liver. Ya, namanya siapa almarhum? Surateman. Dolin, amin. Kenapa memilih tidak menikah lagi? Wedi. Wedi karo apa? Ula gondrong ya? Gak podo mbek bojoku sing dhisik. Wah, gila cinta sehidup semati. Kono mati gini urip. Nah, maksudnya tapi setia iki paling setia. Saking cintanya terhadap yang yang lama. Nggih. Cinta banget. Nggih. Ketemu di mana dulu? Tonggo dhewe. Wah. 5 apa ngene? Cintaku 5 langkah. Wah tonggo dhewe. Nggih. Oh, dijodohkan apa nikah sendiri? Nikah sendiri. Poeh mluwak aku dhewe ning KUA. Luar biasa. Nggih, Putri nggih. Sutri. Bu Sutri, nggih. Jenengan kayak gini loh, kan sudah nggak punya suami, terus punya keinginan apa kayak gini? Sudah usia berapa jenengan? 55. Keinginannya apa Bu kayak gini jenengan? Pengen numproh gak ndek duit. Nyambut gawe. Gak payu wis tuwek. Nyambut gawe gak payu? Nggih. Ya bisnis apalah, usaha catering atau apalah. Melok kanca-kanca ndamel jajan iku teng rencange. Oh nggih, semoga nanti berkah, ada rezeki dapat umroh. Amin. Ini ada sedekah dari teman-teman, biar jenengan siapa tahu uang ini barokah nanti bisa berkembang. Nah, kemudian berangkat umroh. Saya insya Allah November ini kalau Jember ingin umroh bareng Gusikdam, daftarnya nanti di sosmed nanti tak upload. Ada umroh bareng saya November. Gratis. Nggih numpak bagasi iso. November saya berangkat, nggih awal November saya berangkat umroh bareng-bareng nanti ketemu saya di sana sama kakak saya juga nanti nggih. Kali kula dijak Gus. Nggih, insyaallah kula jak nek longgar nggih. Nek longgar kula jak nggih. November nanti berangkat. Kalau pas daftarnya ingin di pondok saya, nanti di depan pondok itu ada rumahnya kakak ipar saya, ada rumahnya kakak saya Ning Lia, Gus Sali, lah itu daftar di sana. Kalau nganu brosurnya digawa perai makaro jibur. Nanti disebarkan nanti. Umroh bareng-bareng ID pisan-pisan ngaji ning Sorkuruma. Lah kondang 1 juta, 1.500.000 ngene. Sarungnya berapa? Sarungnya 2.
Matur nuwun, Gus. Sami-sami, Bu. Pertama ketemu saya ya? Belum. Iya, ini pertama ya? Nggih. Gimana komentarnya setelah ketemu Gus Idam? Seneng banget. Dan apa sing dadi seneng? Biasane Wau lho mriki mulai jam 1 Mpun teng mriki kengken wangsul kalih tiyang mriku wau. biar tertib maksudnya, enggak diusir. Kula balik mriki wale dijak Pak Bang Bisane. Oh, jak Pak Binsane. Nggih, saking kepengine roh Gus Widam. Setelah tahu gimana aslinya? Marem. Napa sing dadekne marem? Ganteng. Yo. Jerene wis rasir bojo kok ro wong ganteng. Wedi nek ra kaya sing biyen. Endel. Aduh. Nggih, sehat-sehat nggih, Bu. Nggih. Kula ngapunten ingkang kathah. Mungkin mau ada yang mau disampaikan? Mpun ndredeg kula. Nggih, pun ngoten. Nggih, Bu matur Sutri. nuwun, Pak. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jam piro iki? Sampai jagongan rangan. Wis pokoke, wah wis wengi. Pokoke ya kuwi sampean belajar bulan Maulid iki cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cinta-cinta itu benar-benar tumbuh di dalam diri panjenengan, yuhsarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, mugi-mugi sedaya entuk syafaat Kanjeng Nabi. Nggih, monggo sareng-sareng